Tapi kuncinya kamu bijaksana yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Epikuros sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana. Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Epikuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Ingin beli baju yang kayak gitu, Pak. Ingin beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini. Itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa memilih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya apa ya?
kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam. Meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1. Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, tidak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karepmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah. Ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis daripada kamu masuk hotel membayar. Ya. Atau ya, pokoknya kui. Nggak enak mau cerita. Oke, terus ning masjid iki. Kedua ya, jadi itu Epikuros. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epikuros, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksi ya. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epikuros, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksi ya. Dan nanti dari cermatannya Epikuros, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta itu bagus wis. Uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua. Beli buku lah, bayar apa lah, kan kamu ngapus itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epikuros membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya. Makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga.
keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyo-woro. Sama-sama ayamnya, kalau ndak merek KFC apa Texas apa ndak, apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya. Itu berarti masuk level ketiga. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makomnya sama. Ya, jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia, hidup secara sederhana, dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok enggak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia. Cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, enggak jadi bahagia. Jiwamu enggak tenang, kayak tadi, galau, enggak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme.